Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit mempresentasikan terkait penggunaan biaya standar dan varian, yaitu varian tenaga kerja langsung. Menurut Munandar, pengertian biaya standar tenaga kerja langsung adalah standar yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Varian tarif atau harga dan efisiensi atau penggunaan untuk tenaga kerja dapat dihitung baik dengan menggunakan pendekatan kolom atau pendekatan rumus. Untuk menghitung perbedaan antara apa yang sudah dibayar untuk tenaga kerja langsung dan apa yang sudah dibayar untuk tenaga kerja langsung dan apa yang seharusnya dibayar dengan rumus sebagai berikut. Dari keterangan rumus tersebut bahwa AR adalah tarif upah aktual per jam, SR tarif upah standar per jam, AH jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan. Nah, sedangkan varian efisiensi tenaga kerja atau labor efficiency variance LEV mengukur perbedaan antara jam tenaga kerja yang secara aktual digunakan dan jam tenaga kerja yang seharusnya digunakan, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Dari keterangan tersebut bahwa AH adalah jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan, SH jam standar tenaga kerja langsung yang digunakan, dan SR adalah tarif upah standar per jam. Maka dengan demikian perbedaan antara varian tingkat tenaga kerja fokus pada upah yang hemat untuk tenaga kerja dan didefinisikan sebagai perbedaan antara biaya aktual untuk tenaga kerja langsung dan biaya yang dianggarkan berdasarkan standar. Sedangkan varian efisiensi tenaga kerja fokus pada kuantitas jam kerja yang digunakan dalam produksi yang didefinisikan sebagai selisih antara jumlah jam kerja langsung tenaga kerja aktual dengan jam kerja langsung yang dianggarkan yang seharusnya dikerjakan berdasarkan standar. Ya, bab berikutnya adalah tentang varian overhead pabrik. Dan di sini pengertian biaya overhead pabrik menurut para ahli diantaranya Kusnadi adalah semua biaya yang terjadi di pabrik selain bahan baku langsung dan upah buruh langsung. Sedangkan menurut Carter adalah bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung serta biaya tidak langsung lainnya yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasikan dengan atau dibebankan langsung ke pesanan produk atau objek biaya lain yang spesifik. Sedangkan varian total overhead tetap adalah perbedaan overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dibebankan, di mana overhead tetap yang dibebankan diperoleh dengan mengkalikan tarif standar overhead tetap dengan jam standar yang diizinkan untuk output aktual. Jadi overhead tetap yang dibebankan sama dengan tarif standar overhead tetap dikali jam standar. Overhead tetap dibuat dari beberapa bagian terpisah seperti gaji, penyusutan, pajak, dan asuransi. Oleh karena banyak biaya overhead tetap terutama dipengaruhi oleh keputusan jangka panjang dan bukan oleh perusahaan dalam tingkat produksi, variansi anggaran biasanya kecil. Variansi volume overhead tetap adalah perbedaan antara overhead tetap yang dianggarkan dan overhead tetap yang dianggarkan. Dengan mengasumsikan varian volume mengukur penggunaan kapasitas bawah tanggung jawab umum atas varians ini seharusnya dibebankan pada departemen produksi. Tetapi kadangkala alasan varian volume yang signifikan dapat mengungkapkan penyebabnya di luar kendali produksi. Bab berikutnya adalah analisis varian dan manajemen dengan pengecualian.
di mana pengertian manajemen dengan pengecualian maksudnya manajemen dengan tujuannya adalah proses menemukan penyimpangan dalam keluaran keuangan dan operasional suatu bisnis dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada manajemen. Varian analisis adalah proses memastikan penyimpangan antara keluaran aktual dan yang direncanakan, sehingga hal tersebut untuk mengetahui hubungan antara manajemen dengan mengungkapkan dan menganalisis varian. Hubungan antara manajemen dengan pengungkapan dan variasi analisis adalah manajemen dengan merendahkan adalah proses mengalihkan lebih banyak perhatian manajemen terhadap bidang-bidang kerja yang diharapkan oleh manajemen. Analisis varian menghasilkan hasil kuantitatif atas penyimpangan antara standar atau keluaran yang telah ditentukan dan kinerja aktual. Analisis varian menunjukkan area-area yang kinerjanya tidak sesuai dengan harapan manajemen. Dengan demikian, analisis varian digunakan untuk menemukan penyimpangan dalam kinerja dan manajemen dengan terutama mengalihkan perhatian manajemen ke area yang berkinerja buruk. Di bab selanjutnya yaitu tentang penggunaan biaya standar secara internasional. Biaya standar telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan seluruh dunia. Salah satu studi menemukan bahwa 3/4 dari perusahaan-perusahaan yang disurvei di negara Inggris, 2/3 dari perusahaan yang disurvei di negara Kanada, dan 40% dari perusahaan yang disurvei di negara Jepang telah menggunakan sistem biaya standar. Karena semakin berkembangnya perusahaan sangat diperlukan adanya pengendalian biaya yang efektif dan efisien. Dengan adanya pengendalian biaya ini membantu manajemen perusahaan-perusahaan untuk melakukan perbaikan atas penyimpangan antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Bab selanjutnya yaitu tentang evaluasi pengendalian berdasarkan biaya standar. Sistem biaya standar mempunyai keuntungan. 1. Biaya standar sebagai kunci dalam suatu pendekatan manajemen dengan pengecualian. Jika biaya tersebut sesuai dengan standar, maka manajer perlu mengetahui kemungkinan ada masalah yang memerlukan perhatian. Yang kedua, sejauh standar tersebut wajar, maka standar tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi dan efisiensi, karena standar tersebut menjadi tolak ukur yang dapat digunakan oleh individu untuk pengukur kinerja. Penggunaan biaya standar dapat menimbulkan sejumlah potensi masalah. 1 di antaranya, laporan varian biaya standar biasanya dibuat bulanan dan seringkali diterbitkan beberapa hari atau setelah akhir bulan. Ini mengakibatkan informasi dalam laporan tersebut tidak berguna. Yang kedua, terlalu banyak penekanan pada usaha pemenuhan standar akan menutupi tujuan lain yang juga penting. 3. Pemenuhan standar saja mungkin tidak cukup. Perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan agar tetap dalam lingkungan persaingan. Sekian presentasi tentang biaya standar saya sampaikan. Mohon maaf kiranya ada kata atau penjelasan yang kurang, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik hamba-hambanya. Demikian presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.